Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alsentorian semuanya. Alhamdulillah kembali lagi di video pembelajaran PAI. Pada video kali ini Pak Andri akan menjelaskan tentang Quran surat At-Tin. Anak-anak silahkan dapat menyimak video ini dengan baik agar dapat memahami tentang Quran surat At-Tin. Selamat menyaksikan semuanya. Baik anak-anak sekalian, pada bagian pertama Pak Andri akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada materi Quran Surah At-Tin kali ini yakni yang pertama membaca dan menghafal Surah At-Tin dengan baik dan lancar. Kemudian yang kedua adalah memahami makna kandungan Surah At-Tin. Baik anak-anak sekalian, pada bagian ini Pak Andri akan menyampaikan tentang bacaan Surah At-Tin ayat 1 sampai dengan ayat 8. Anak-anak dapat menyimak bacaan ini dan juga mengikutinya di rumah ya. Pak Andri akan awali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun watturi sinin wa hadzal baladil amin. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Anak-anak sekalian, mari kita fokus pada ayat keempat. Di sini ada bacaan qalqalah dan juga ada bacaan mad jaiz munfasil ya. Pak Andri akan coba sampaikan bacaan qalqalahnya ada pada laqad, kemudian khalaqa. Nah, di situ ada qalqalah dan kemudian bagian akhirnya taqwim. Nah, di situ juga ada bacaan qalqalah. Bacaan mad jaiz munfasil itu pada bacaan fi. Nah, di situ agak panjang ya. Baik, Pak Andri akan awali. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Seperti itu bacaannya. Kemudian pada ayat kelima di sini ada bacaan gunnah dan juga ada bacaan qalqalah ya. Ditahan dulu di situ. Thumma radadnahu asfala safilin. Nah, di situ anak-anak dapat mengulanginya agar bacaannya menjadi baik ya. Silahkan diulangi di rumah. Pak Andri akan bacakan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun watturi sinin وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Baik anak-anak sekalian, setelah tadi kita belajar bagaimana cara membaca surah At-Tin ayat 1 sampai 8, kali ini kita akan mempelajari makna dari setiap ayat di dalam surah At-Tin. Nah, pada bagian pertama ini Pak Andri akan menyampaikan makna dari ayat pertama dan ayat 3. Wattini wazzaitun watturi sinin wa hadzal baladil amin. Demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai dan demi negeri Mekah yang aman. Apa maknanya? Maknanya adalah di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat sumpah. Ada 3 kalimat sumpah yang Allah
sampaikan di awal surah At-Tin ini. Yang pertama yakni demi buah tin dan zaitun, lalu yang kedua yakni demi Gunung Sinai, dan yang ketiga adalah demi kota Mekah. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Allah menggunakan kalimat sumpah di dalam ayat ini? Setiap dalam pembelajaran Al-Quran, bahwasannya ketika Allah menggunakan kata sumpah pada awal surat, itu memiliki arti bahwa Allah ingin menyampaikan sesuatu hal yang sangat penting di dalam surat itu, dan kita tidak boleh ragu, tidak boleh menyepelekan, maka harus menjadi sesuatu hal yang sangat kita ingat, ya. Jadi setiap Allah menyampaikan surat, ya, menyampaikan firman-Nya lalu di awal dengan kalimat sumpah, berarti ada hal yang sangat penting di dalamnya. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa tiga kalimat sumpah yang digunakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah At-Tin itu dijelaskan bahwasannya melambangkan tiga lambang kenabian. Yang pertama yakni buah tin dan zaitun, itu melambangkan Nabi Isa alaihissalam, karena buah tin dan zaitun ini tumbuh di sekitar Baitul Maqdis yang merupakan tempat kelahiran dari Nabi Isa alaihissalam. Lalu kemudian Gunung Sinai melambangkan kenabian Nabi Musa alaihissalam, karena tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu. Yang terakhir yakni kota Mekah, itu melambangkan kenabian Nabi Muhammad SAW, karena kota Mekah adalah tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Anak-anak sekalian, pada bagian ini Pak Andre akan menyampaikan makna dari ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Apa maknanya? Maknanya adalah Allah telah menciptakan kita manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jauh lebih sempurna dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah lainnya seperti hewan misalkan. Hal yang membuat manusia sempurna selain memiliki fisik yang lengkap, yaitu Allah memberikan manusia akal untuk berpikir. Mari kita coba bertafakur sejenak bahwasannya beberapa hewan yang biasa dijumpai seperti kambing, sapi, kuda, kucing, semua memiliki 4 kaki namun berjalannya menunduk. Tapi coba kita pikirkan, kita lihat, perhatikan manusia kita hanya dengan 2 kaki saja itu sudah dapat berdiri tegap, ya, dengan gagah. Kita punya 2 mata yang begitu sempurna dan indah, telinga kanan dan kiri, tangan dan kaki yang sangat sempurna. Dan satu hal lagi yang membedakan adalah kita dikaruniai akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan akal yang Allah berikan, maka kita mampu berpikir sehingga dapat membuat sesuatu yang sejatinya tidak kita miliki. Baik anak-anak sekalian, pada bagian ini Pak Andre akan menjelaskan tentang karunia akal yang Allah berikan kepada kita, ya. Sebagaimana Pak Andre jelaskan pada bagian sebelumnya bahwa karunia akal yang Allah berikan kepada kita membuat penciptaan manusia itu menjadi sangat sempurna. Kita dapat menciptakan sesuatu yang sejatinya sesuatu itu tidak kita miliki, kemampuan tidak kita miliki. Salah satu contoh adalah manusia bisa terbang tanpa harus mempunyai sayap seperti burung, karena dengan akal pikirannya manusia membuat pesawat sehingga dapat terbang. Lalu yang kedua, contohnya adalah manusia dapat masuk ke dalam lautan yang dalam tanpa harus memiliki insang seperti ikan. Karena dengan akal yang kita miliki, manusia dapat membuat kapal selam sehingga dapat masuk ke dalam lautan yang dalam. Ada banyak contoh lain, anak-anak dapat memikirkannya dan membuatnya di buku catatan. Baik, Alsentorian semuanya, pada bagian ini Pak Andri akan menjelaskan tentang ayat 5 dan 6 di dalam Quran surah At-Tin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun." Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Apa maknanya? Pada ayat 5 ini Allah ingin menjelaskan jika manusia menggunakan kemampuan akalnya untuk hal yang buruk,
maka Allah akan menempatkannya ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Kalau pada ayat 6, maknanya adalah Allah ingin menjelaskan jika manusia menggunakan akalnya untuk hal kebaikan sesuai dengan keimanan kepada Allah, maka Allah akan membalas dengan pahala yang tidak putus-putus. Jadi anak-anak nanti bisa di rumah untuk mencari tahu apa saja contoh manusia menggunakan akal untuk hal yang buruk, ya, dan manusia menggunakan akalnya untuk hal yang baik. Baik, anak-anak sekalian, pada bagian ini Pak Andri akan menyampaikan ayat 7 dan ayat 8 tentang maknanya. Bahwasanya Allah berfirman, "Fama yukadzibuka ba'du biddin, alaihissallahu biahkamil hakimin." Kata Allah, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah hakim yang paling adil? Maknanya apa? Pada ayat 7, Allah ingin menjelaskan kenapa manusia masih ada yang berbuat buruk padahal Allah telah mengkaruniainya akal, kemudian Allah telah menunjukkan tanda-tandanya dalam kehidupan ini, tapi kenapa masih berbuat buruk? Yang seharusnya dengan akalnya itu ia dapat mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Lalu pada ayat 8 Allah ingin menjelaskan bahwa Allah itu maha adil. Manusia diciptakan dengan sempurna, diberikan anggota tubuh yang lengkap, yang sempurna, diberikan akal untuk berpikir. Itu semua tentu diberikan tanggung jawab agar manusia dapat menyampaikan, berbuat hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan ini. Dan pasti setiap yang dilakukan akan Allah berikan balasan atas apa yang kita perbuat. Anak-anak sekalian, ini adalah bagian terakhir dari penjelasan tentang Quran Surah At-Tin. Silakan anak-anak dapat kembali menyimak video ini agar dapat memahami lebih dalam tentang apa sebenarnya makna dari Surah At-Tin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.